Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sasha Andini dari program studi PPKN 2021. Dan pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sedikit apa yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa program studi PPKN. Selain itu, saya juga akan memaparkan sedikit argumentasi saya mengenai filsafat pendidikan perennialisme. Saya akan menceritakan sedikit apa yang saya rasakan selama menjadi mahasiswa program studi PPKN. Jadi saya merasa PPKN ini adalah tempat yang tepat untuk saya, di mana saya dapat mengeksplor banyak hal, banyak materi yang berkaitan dengan minat saya. Selain itu saya juga sangat bersyukur karena dapat bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan pengetahuan baru dan membuka perspektif baru dalam diri saya. Salah satu pendidik yang paling menginspirasi saya adalah guru PKN saya yang saya temui sewaktu SMK. Kenapa begitu? Karena beliau memiliki metode pembelajaran yang berbeda dengan guru-guru PKN lainnya. Seperti apa? Untuk kelanjutannya saya akan menjelaskannya sambil menjelaskan tentang filsafat pendidikan perennialisme. Selanjutnya kita akan membahas tentang filsafat pendidikan perennialisme. Nah, apa sih perennialisme itu? Jadi menurut perennialisme, pendidikan harus banyak terfokus pada kebudayaan ideal yang teruji serta tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan, dan untuk mewujudkannya, perennialisme ini akhirnya menghasilkan beberapa teori belajar. Yang pertama, yaitu mental disiplin, yang menjadi dasar dan merupakan suatu kewajiban dan keutamaan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu rasionalitas dan asas kemerdekaan, di mana otoritas berpikir perlu disempurnakan dan menjadikan manusia sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu belajar untuk berpikir yang harus menjadi sebuah kebiasaan. Yang keempat yaitu belajar sebagai proses hidup, di mana tiap-tiap proses belajar harus menuju pada kesempurnaan hidup baik manusiawi maupun surgawi. Yang kelima yaitu belajar melalui pengajaran, agar peserta didik dapat menuju kepada tahap selanjutnya yaitu learning by discovery. Jadi menurut perennialisme, guru harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didiknya dan mengembangkan moral authority atas murid-muridnya. Dalam perennialisme, pendidik berperan sebagai pembimbing jalannya pembelajaran atau diskusi yang akan mempermudah peserta didik agar menyimpulkan kebenaran-kebenaran dengan tepat. Nah, sebelumnya saya sempat menyebutkan tentang guru PKN saya yang menjadi inspirasi bagi saya. Nah, kenapa beliau sangat menginspirasi? Karena menurut saya, beliau ini memiliki metode pembelajaran yang berbeda dengan guru PKN lainnya yang pernah saya temui sebelumnya. Nah, jadi ketika mempelajari PKN dengan beliau, saya merasa seperti naik level yang lebih tinggi. Karena beliau tidak hanya memaparkan tentang teoritis dari pembelajarannya saja, tetapi beliau juga menghadirkan kasus-kasus yang berhubungan dengan teori yang sedang kami pelajari. Contohnya seperti ini, ketika kami sedang mempelajari tentang hak asasi manusia, kami tidak hanya diberitahu tentang apa itu hak asasi manusia atau landasan hukum apa saja yang melatar belakanginya, melainkan kami juga dihadirkan dengan kasus-kasus hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, kemudian kami diinstruksikan untuk memberikan pendapat kami dari berbagai sudut pandang, baik dari keluarga korban, kami sebagai masyarakat biasa, atau sebagai penegak hukum. Walaupun kami memberikan pendapat kami dalam kegiatan belajar mengajar, namun pendapat kami ini tidak pernah dipersalahkan, melainkan hanya dijabarkan dan dikoreksi apakah terdapat kesalahan logika di situ. Selanjutnya, beliau pun juga membebaskan di mana kami akan berdiri dalam menghadapi suatu permasalahan tersebut. Metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru saya terdapat unsur-unsur perennialisme di dalamnya, yaitu di mana kami diarahkan untuk dapat berdiri sesuai dengan pemikiran kami sendiri, bukan dengan mengikuti pemikiran orang lain. Hal tersebut juga sedikit banyak memberikan gambaran kepada saya mengenai akan menjadi guru PKN seperti apa saya nanti. Dari saya sendiri, saya ingin menjadi seorang pendidik yang tidak hanya memberikan pengajaran melalui buku-buku yang ada, melainkan juga menghadirkan realitas-realitas yang sebenarnya terjadi. Selain itu, saya juga ingin menjadi seorang pendidik yang dapat mengarahkan, membimbing, dan mengajarkan peserta didik saya untuk dapat berpikir lebih kritis dan berdiri berdasarkan hasil pemikiran mereka sendiri. Jika terdapat peserta didik yang pendiriannya kontras dengan pendirian saya terhadap suatu permasalahan, saya tidak akan mempersalahkan hal itu, karena saya yakin setiap orang pasti memiliki dasar pemikirannya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.